Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, EDS Komc, yang beranggotakan saya, Anissa Putri Daulay, ada Rizka Anissa, ada Yesaya Alejandro, ada Andri Marpaung, dan ada Indah Amalia. Kami di sini akan memberikan sebuah presentasi mengenai perancangan sistem enterprise di bidang tour and travel. Studi kasus untuk proyek kali ini adalah di PT Solusindo Jaya Pratama Group. Untuk selanjutnya saya akan eh, me- saya akan memberikan kepada teman saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai overview dari perusahaan yang akan kami selidiki ini. Kepada Andri, dipersilakan. Yang pertama, enterprise overview. Jadi, studi kasus yang kami pakai itu berada di PT Solusindo Jaya Pratama Group yang merupakan sebuah perusahaan travel yang berbasis di Kota Medan dan didirikan pada tahun 2020 yang dikhususkan untuk jamaah umroh dan haji. Perusahaan ini awalnya tergabung dengan perusahaan travel umroh lain dengan cara mengambil paket umroh haji yang dijualkan oleh perusahaan tersebut, lalu kemudian menjualkan kembali paket tersebut. Sistem perusahaan yang berdampingan tersebut berlangsung sejak tahun 2004 sehingga tahun 2020. Sebelum kemudian pada tahun 2020, PT Solusindo Jaya Pratama Group memisahkan diri dan menjadi mandiri dengan mendirikan usaha travel dan tour sendiri. Lanjut. Masalah yang ada itu pertama, sistem pengiriman berkas jamaah masih dalam sistem manual sehingga masih menyulitkan dalam pengiriman berkas. Yang kedua, data laporan yang sering tidak sinkron dengan data di lapangan. Yang ketiga, masih menggunakan sistem yang terpisah-pisah untuk operasional perusahaan. Nah, solusi yang bisa diberikan itu yang pertama, sistem pengiriman berkas jamaah kita ubah menjadi sistem otomatis dalam hal integrasi data untuk penginputan berkas. Yang kedua, mengimplementasikan sistem ERP agar dapat berkoordinasi dan berintegrasi antar Baiklah, sepertinya ada kendala jaringan dari Andri. Jadi kita lanjutkan saja untuk presentasinya. Yang kedua adalah project overview. Next. Jadi tujuan dari proyek ini adalah mengimplementasikan sistem ERP di PT Solusindo Jaya Pratama Group, sehingga data dan informasi yang dihasilkan dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan untuk menghasilkan sebuah analisa dan berbagi laporan yang lebih cepat dan lebih akurat. Selanjutnya. Nah, di sini kami sudah menetapkan mengenai jadwal dan durasi untuk pengerjaan proyek kami. Jadi, kami berencana ingin membangun sistem ini dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Jadi, kami merencanakan bertemu klien itu di minggu pertama. Perencanaan proyek itu memakan waktu 2 minggu. Kemudian untuk analisis kebutuhan itu memakan waktu 2 minggu juga. Selanjutnya untuk perencanaan sistem itu memakan waktu 4 minggu. Kenapa sistem ini 4 minggu? Karena butuh waktu yang lama untuk melakukan prototype desain dan juga melakukan desain untuk sistem tampilan ERP yang akan kami implementasikan ke perusahaan ini.
Selanjutnya, setelah perencanaan sistem, kami akan melakukan implementasi sistem dan memakan waktu sekitar 2 minggu. Kemudian kami melakukan pengujian sistem yang juga memakan waktu hingga 2 minggu. Karena eh, kami harus menyiapkan data pengujian dan melakukan pengujian dan juga mencatat hasil pengujian kami untuk bisa selanjutnya diterapkan kepada user kami yaitu PT Solusindo Jaya Pratama Group. Selanjutnya kami melakukan penyusunan user guide yaitu merupakan bagaimana aplikasi ataupun sistem ERP ini eh, akan kami kembangkan dan akan kami ajarkan kepada eh, perusahaan yang kami ajak kerjasama. Selanjutnya, pelatihan user itu memakan waktu 2 minggu juga, karena eh, kami mempertimbangkan adanya waktu untuk adaptasi dan juga waktu untuk mempelajari eh, dari sisi user mengenai sistem yang kami buat. Dan yang terakhir untuk tahap maintenance itu kami mengestimasikan waktu selama 1 minggu yaitu eh, di minggu terakhir yaitu di minggu keempat. Selanjutnya. Selanjutnya untuk usulan anggaran akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan usulan anggaran kami, di mana untuk durasi pengerjaannya adalah 90 hari. Untuk honorarium sendiri di sini ada project manager dengan kuantitas 90 hari, jumlah 1 orang dengan standar per unit 200.000 dan jumlahnya adalah 18 juta rupiah. Selanjutnya untuk UI UX designer membutuhkan waktu pengerjaan 10 hari dengan jumlah 1 orang, standar per unitnya adalah 200.000 dengan jumlah 2 juta rupiah. Selanjutnya website developer membutuhkan waktu 30 hari dengan jumlah 2 orang, standar per unitnya adalah 300.000 dengan jumlah 18 juta rupiah. Selanjutnya adalah QA tester dengan kuantitas pengerjaan 10 hari, jumlah 1 orang, dan standar per unitnya adalah 250.000 rupiah dengan jumlah 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Selanjutnya teknisi jaringannya 10 hari dengan jumlah 2 orang, standar per unitnya adalah 100.000 dan juga jumlahnya adalah 2 juta rupiah. Untuk database administrasi, di sini kami memerlukan 10 paket dengan jumlah 1 orang, standar per unit 250.000 dengan jumlah 2.500.000 rupiah. Untuk jumlah honorarium sendiri membutuhkan 45 juta rupiah. Selanjutnya untuk pembelian alat, kami membutuhkan 2 alat. Yang pertama adalah infrastruktur jaringan internet dengan kuantitas 1 paket, di mana standar per unitnya adalah 3 juta. Selanjutnya ada komputer dengan kuantitas 5 buah, standar per unitnya adalah 5 juta rupiah dengan jumlah 25 juta rupiah. Untuk total pembelian alat ini 28 juta rupiah. Selanjutnya adalah alokasi tidak langsung, di mana untuk nama anggarannya itu sendiri adalah Niagoster Code Service Corporate Brand dengan kuantitas 12 bulan, di mana standar per unitnya adalah 660.000 berjumlah 7.920.000. Selanjutnya adalah Megahoster Hosting Business Plan, sama juga 12 bulan dengan standar per unit 60.000 dan jumlah 720.000 rupiah. Di sini kami menambahkan lain-lain dengan jumlah 2 juta rupiah. Maka untuk subtotalnya sendiri adalah 10.640.000 rupiah dengan total keseluruhan adalah 83.640.000 rupiah. Sekian untuk usulan anggaran, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Indah atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk area
Selanjutnya untuk area fungsional yang akan dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi di area functional enterprise itu, pertama inputnya itu dissemination of information through social media. Ini merupakan salah satu penyebaran informasi melalui sosial media. Kemudian functional area responsible-nya itu marketing and sales atau pemasaran dan penjualan. Dengan proses it sales order, kemudian menghasilkan employee recruiting and order by customer. Itu seperti rekrut pegawai dan juga pemesanan dari customer sendiri. Kemudian berikutnya ada input dari help customer to purchase, itu membantu customer untuk melakukan penjualan. Kemudian dengan functional area responsible-nya itu accounting dan finance, itu termasuk dalam accounting dan finance dengan proses arranging financing to vendor, itu untuk mengatur biaya keuangan dari vendor. Kemudian outputnya itu video termination and customer finances through the IRH hubs, itu menghasilkan biaya untuk menggaji para pegawai dan juga mengatur keuangan menggunakan aplikasi IRH. Kemudian yang ketiga itu information fulfillment, itu pengisian informasi dengan functional area responsible-nya itu CRM, Customer Relationship Management, hubungan antar customer, di mana prosesnya itu filling in information about customer, itu mengisi informasi tentang data diri customer. Kemudian hasilnya itu customer personal data, menghasilkan data diri dari customer dan juga recap of customer relation activities, itu aktivitas dari customer, hubungan antar customer gitu, dan penjualannya. Kemudian yang terakhir itu daily activity monitoring of work, itu memonitoring kegiatan dalam work, di mana functional area responsible itu termasuk HRM atau Human Resource Management. Itu prosesnya di mana monitoring all employee activities, itu memonitoring aktivitas dari para pegawai, semua pegawai, di mana hasilnya itu outputnya salary calculation, performance appraisal, real-time attendance system, and recruitment new employee system, itu seperti penggajian, kemudian sistem penilaian, dan juga seperti real-time attendance itu seperti absen, dan juga untuk merekrut pegawai baru menggunakan sistem dari HRM ini. Sekian dari area functional enterprise, akan saya kembalikan ke Anissa Tridawan. Baiklah, terima kasih kepada Rizka dengan penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemodelan dari Swimrun Flowchart itu pada proses penjualan atau sales pada PT Solusindo Jaya Pratama Group. Jadi berdasarkan Swimrun Flowchart yang dapat dilihat, jadi prosesnya itu terdapat beberapa proses bisnis yang ada. Seperti yang pertama itu start, dimulai dari start, kemudian ada inquiry. Jadi proses inquiry itu adalah proses di mana pelanggan menuju ke kantor ke kantor travel atau bisa menghubungi melalui website ataupun telepon, dan di proses ini pelanggan menanyakan kepada pihak perusahaan mengenai pilihan paket atau travel apa saja yang ada di perusahaan ini. Selanjutnya ke tahap quotation. Tahap quotation ini perusahaan menyampaikan informasi detail mengenai informasi produk yang ditanyakan oleh pelanggan berdasarkan kesediaan paket dari PT Solusindo Jaya Pratama Group. Kemudian setelah pelanggan mendengar paket yang ada, dan apabila pelanggan ingin memesan travel, jika tidak, maka proses selesai. Kemudian jika iya, maka perusahaan akan menginput data customer dan membuat sales order. Sales order ini dibuat berdasarkan pilihan dari paket yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian setelah pelanggan menerima sales order, kemudian pelanggan harus melengkapi beberapa travel
untuk perjalanan umroh. Kelengkapan dokumen itu seperti fotokopi KTP, kemudian buku nikah, kemudian keterangan vaksin atau sakit, kemudian kemudian pas foto dan lain-lain. Kemudian setelah pelanggan melengkapi file tersebut, kemudian pelanggan melakukan pembayaran ke travel. Kemudian setelah pelanggan melakukan pembayaran ke travel, bagian perusahaan akan mengecek dokumen dan pembayaran yang dilampirkan oleh pelanggan sebelumnya. Kemudian setelah dicek, perusahaan akan memberikan invoice dan kemudian pelanggan akan menerima invoice. Invoice ini berupa nota pembayaran dan juga detail perjalanan yang akan dilaksanakan oleh pelanggan yang akan dilaksanakan oleh pelanggan. Kemudian setelah invoice, kemudian pelanggan akan berangkat ke Tanah Suci dan proses penjualan selesai. Selanjutnya, baik untuk proses pengadaan ke vendor akan dijelaskan oleh Andri. Kepada Andri dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan flowchart dari proses pengadaan di PT Solusindo Jaya Pratama Group. Jadi pertama, PT Solusindo Jaya Pratama Group itu akan melakukan purchase order, yang dimana itu adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap vendor meliputi pengadaan seluruh akomodasi yang diperlukan selama perjalanan umroh dan haji. Akomodasi yang dimaksud itu seperti penginapan, transportasi, dan kesediaan makan untuk para pelanggan. Selanjutnya, setelah purchase order akan melakukan kontak kepada vendor. Lalu setelah mengkontak dari vendor-vendor itu akan purchase order itu akan masuk ke dalam vendor, lalu akan melakukan preparing orders atau accommodations, di mana itu adalah setelah vendor menerima detail rincian pemesanan yang dibuat oleh PT Solusindo Jaya Pratama Group tadi, maka vendor akan memesan dan menyiapkan akomodasi sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh perusahaan. Setelah melakukan akomodasi tadi, vendor akan mengirim invoice ke PT Solusindo Jaya Pratama Group, lalu akan meneruskannya ke PT tersebut, lalu melakukan pembayaran ke vendor. Setelah melakukan pembayaran, vendor akan menerima pembayaran tersebut, lalu proses selesai. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai proses pengadaan di PT Solusindo Jaya Pratama Group. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Andri atas penjelasannya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai prototype dan wireframe dari sistem ERP kami yang akan dibawakan oleh teman-teman saya, Rizka Anissa, Indah Amalia, dan juga Yesaya. Kepada teman-teman saya persilahkan. Oke, jadi yang pertama itu invoicing. Seperti yang bisa dilihat, halaman pertama dari invoicing itu ada customer invoices, di mana all invoices itu terdaftar di sini. Bisa di-scroll ke bawah. Jadi banyak datanya itu tergantung semuanya udah dimasukkan. Kemudian untuk detail invoice-nya itu, klik yang baris pertama. Akan menampilkan invoices seperti ini. Ada tanggal mulai payment sampai ada invoice untuk due date atau deadline-nya. Kemudian ada tampilan bill form dari siapa, kemudian untuk ke siapa. Kemudian dari alamat dari perusahaan kami sendiri, kemudian juga ada alamat untuk kepada orang yang ditagihkan invoice. Kemudian ada item yang
akan dibayarkan. Balik lagi, back. Kemudian ada pilihan new invoice, di mana ketika kita membuat invoice baru, itu ada dua golongan, yaitu customer and dates, di mana isinya itu ada customer, alamat, negara, invoice date dan due date, invoice number, dan notes. Kemudian diklik sekali, gimana aja. Kemudian kalau jika sudah diisi, boleh di scroll ke bawah. Ada invoice lines, itu untuk produk yang dipilih, kemudian ada quantity atau jumlah, kemudian kalau otomatis setelah menentukan quantity akan tercantum customers details-nya ada berapa orang. Kemudian ada price, amount, sama type of payment, sama payment method menggunakan apa. Kemudian jika sudah diisi semua, akan complete invoice. Hasil invoice-nya itu akan jadi seperti ini. Ini ini bisa di print juga. Ini yang akan ditagihkan kepada pelanggan atau customer-nya. Kemudian ke vendors. Dari awal dulu. Back dulu ke awal. Back lagi. Oke. Untuk vendor invoices ini sama, all invoices isinya. Kemudian bedanya itu di new invoice. Kalau kita klik di invoice itu yang isi informasinya itu ada vendor invoice, company, vendor name, invoice date, due date, type of payment, payment method, sama di bawahnya boleh scroll ke bawah. Sama invoice lines. Nah, kalau udah diisi, boleh diklik. Ini misalnya apa yang kita beli dari vendor tersebut itu akan ditotalkan harga sekian. Kemudian kalau misalnya udah selesai, kita complete invoice. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ini invoice yang diberikan kepada CV Karya Bintang Abadi kepada PT Solusendi Jaya Pertama Group. Alias ini adalah invoice yang akan diterima. Kemudian masuk ke reporting. Nah, untuk report sendiri itu mengenai penjualanan yang udah dianalis dalam kategori invoices. Di sini juga bisa menentukan misalnya measures-nya, bisa tolong diklik. Ini dari invoice analysis total. Kalau misalnya kita ganti ke average price, ada lagi. Kemudian untuk kategori produk quantity itu ada lagi. Jadi kita bisa menilai hasil penjualan per update dari masing-masing kategori di reporting. Back aja ke home. Itu dari invoicing yang isi customer sama vendors. Berikutnya akan saya kembalikan ke teman saya berikutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah untuk bagian sales, di mana di sini dapat kita lihat data-data dari sales sendiri. Pertama, kita akan mengklik untuk number S001. Nah, di sini telah tertera data-data dari order S0001 dengan create date, customer, address dari customer, payment term-nya, dan juga produk-produk oleh customer tersebut. Selanjutnya boleh diklik sell. Nah, selanjutnya kita akan meng-create order baru, di mana di sini akan terdapat customer, address, country, expiration, payment terms, dan juga produk-produknya. Boleh diklik sekali. Nah, setelah kita mengisi data-datanya, maka kita akan mengklik create. Nah, setelah selesai, kita akan kembali ke sales. Selanjutnya di sini kita akan melihat orders. Boleh diklik order. Nah, di sini telah terdapat data-data dari order sendiri dan juga status dari invoice maksudnya. Di sini maaf salah. Selanjutnya adalah produk. Di sini akan terlihat
produk apa-apa saja yang ada di dalam enterprise ini. Baiklah, selanjutnya reporting. Dalam reporting ini dapat kita lihat bagian-bagian mengenai penjualan dalam enterprise ini. Selanjutnya boleh diklik sales, home, dokumen. Nah, dalam dokumen ini kita bisa membuat sebuah dokumen dengan mengklik create a document. Kemudian kita akan memilih blank spreadsheet. Jika kita back dokumen, jika kita meng-create, maaf, selanjutnya adalah untuk upload. Jika kita mengklik upload, maka kita akan diarahkan ke file Explorer, di mana kita akan mengupload apa yang kita inginkan. Boleh diklik di luar. Selanjutnya kita akan melihat apa-apa saja yang ada di dalam umroh dokumen. Di sini telah terdapat dokumen-dokumen mengenai data customer, paspor, kemudian sertifikat vaksin, dan juga tiket pesawat. Selanjutnya boleh ke dokumen. Dan kembali ke home. Terima kasih, saya lanjutkan kepada... Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian CRM. Bagian CRM ini merupakan bagian Customer Relation Management, di mana proses ini berguna untuk para sales untuk mencari customer baru. Bagaimana proses mereka dalam melakukan tahap pemasaran. Di sini ada fungsi yang paling terutama dari CRM ini, yaitu ketika kita meng-create pipeline baru. Contohnya seperti ini. Di sini ada field untuk organization atau kontak apa yang akan dilakukan pendekatan, dan itu seperti berikutnya ada field tawaran bisnis, yang bagi tawaran bisnis apa, kemudian ada email, phone, sama perkiraan pendapatan perusahaan uh, dari customer tersebut. Ketika di add, maka akan berhasil ditambahkan. Kemudian akan muncul di bagian sini, di bagian new, ini merupakan bagian customer yang baru saja ditambahkan. Kemudian jikalau salesnya melakukan pendekatan, maka akan dipindahkan ke bagian approaching. Kemudian jikalau customer tersebut sudah melakukan order, akan pindah ke bagian ordering, dan kalau sudah selesai maka akan dipindahkan ke bagian will be contacted. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian purchasing. Bagian purchasing sendiri lebih ke arah order untuk paket-paket wisata yang ada, paket-paket umroh dan lain-lainnya. Contohnya di sini ketika di create yang baru, maka di sini akan muncul form yang harus diisi. Contohnya seperti ini, detail umroh C dibeli oleh Mr. Arya Suhardi. Payment deadline-nya tanggal 15 bulan 1 tahun 2023, dan waktu untuk dari paket ini adalah tanggal 15 bulan 4 tahun 2023. Nah, di sini bisa ditambahkan produk-produk apa saja yang ingin ditambahkan. Contohnya jika diklik add new, maka akan tambah seperti ini. Contohnya ketika di create, maka akan berhasil dan akan tertambah di bagian list ini. Sekian untuk purchasing dan CRM, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yesaya, kepada Rizka, dan juga kepada Indah Amalia atas penjelasannya dalam bidang prototype. Dan saya rasa sekianlah
presentasi dari kelompok 4 mengenai sistem ERP terkait penerapan sistem ERP pada PT Solusindo Jaya Pratama Group. Atas semua kekurangan dari presentasi kami mengucapkan mohon maaf dan semoga kedepannya kami dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi dan dapat bekerja sama dan dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.